Assalamualaikum Bu Nanda. Waalaikumsalam Bu Desi. Ada apa ini kok Selamat tumben sekali? baik Bu. Selamat siang Bu Nanda. Siang Bu Desi. Bu Nanda masih sibuk apa ini Bu? Oh kebetulan saya ini sedang jam istirahat Bu, sedang tidak lain. Bagaimana Bu? Gini Bu, saya ingin bercerita sesuatu dengan Bu Nanda. Tapi ini ceritanya agak panjang sih Bu. Kira-kira Bu Nanda ada waktu tidak Bu? Ada Bu, bisa. Nah soal apa ini Bu? Tentang problem murid Bu, murid-murid saya di kelas seperti itu. Maaf, mohon mikrofonnya Bu Ima dimatikan. Oh iya. Iya Bu, Bu Desi bagaimana? Gini Bu, ada masalah dengan murid saya. Iya. Masalahnya kebanyakan murid-murid saya itu sekarang penuh insecure seperti itu Bu. Mereka merasa cemas dengan pembelajaran di kelas. Jadi yang mereka rasakan saat ini mereka tidak nyaman ketika memasuki materi pembelajaran yang baru. Misalkan masuk ke materi matematika bab baru seperti itu Bu. Jadi mereka itu ketika pertama melihat judulnya mereka sudah merasa sulit sekali. Wah, judulnya sulit nih. Apalagi nanti soal-soal latihannya kayak gitu. Jadi mereka itu sudah insecure duluan, Bu. Nah, saya bingung menghadapi murid-murid saya yang seperti ini. Gimana ya untuk Oh menghilangkan rasa minder mereka kayak gitu? iya baik Bu. Jadi Bu Desi merasa kebingungan ya karena siswanya itu ketika pelajaran matematika sudah pada insecure seperti itu Bu ya. Iya, Nah, Bu. Nah, nanti dalam sesi akhir percakapan ini, Bu Desi itu ingin mengharapkan apa sih? Yang saya inginkan, saya punya solusi terbaik untuk menjadikan mereka tidak insecure lagi. Mereka jadi lebih semangat dalam belajar. Mereka tidak cemas dengan keadaan sekarang, keadaan yang mereka alami seperti sekarang, seperti itu, Bu. Nah, oke, baik Bu. Lalu bagaimana keadaan kondisi saat ini Bu? Siswa-siswanya Bu Desi itu eh, berapa orang yang insecure? Misalnya sekelas itu ada berapa, yang insecure berapa, seperti itu Bu. Saya pengen tahu dulu Bu. Misalkan di kelas 10 ya Bu, 10 MPLB 1. Nah, di situ jumlah siswanya itu ada 36. Nah, 36 siswa. Nah, yang insecure itu tidak banyak sih Bu, paling sekitar 10 sih ya. Nah, 10 orang itu kadang, "Bu, saya merasa kayaknya itu materi susah Bu, lebih susah dari yang kemarin," kayak gitu. Ya, baik. Jadi sekitar ya lumayan banyak Bu ya. Nah, Iya, lalu banyak sekali. selama ini Bu Desi itu sudah melakukan apa untuk mengatasi anak-anak tersebut? Yang saya lakukan selama ini sih, saya sudah memberikan motivasi. Jadi saya pesan gini, "Anak-anak tolong perhatikan ini materi baru, disimak dulu, aplikasinya, nanti saya coba, berikan contoh dalam kehidupan nyata," seperti itu. Yang saya alami sekarang, saat mereka insecure, saya berikan contoh sih Bu, ke dunia nyatanya untuk apa, kayak gitu. Iya, Bu. Jadi Bu Desi sudah memberikan contoh-contoh nyata, Bu, ya. Lalu untuk terkait tadi yang aplikasi itu, Bu, apakah anak-anak itu ada hambatan atau kendala, Bu, dalam menggunakannya? Eee Itu aplikasi contoh dalam kehidupan nyata. Iya. Mereka sih sementara ini, bisa memahami, Bu. Artinya ketika saya menjelaskan suatu materi, kemudian menghubungkannya ke contoh kehidupan sehari-hari, mereka, "Oh iya, Bu. Oh iya, nantinya seperti itu ya, Bu. Bisa dipakai ya, Bu." Oh gitu. Mereka kayak ada timbal balik positif. Oh, ya. Jadi sudah lumayan ada timbal balik yang positif, Bu, ya. Nah, untuk strategi ke depannya, Bu Desi itu, mau melakukan apa? Eee, Rencana saya, Bu,
Saya pengen setiap kali pembelajaran matematika, itu saya selalu mengutamakan contoh-contohnya dulu. Artinya, materi ini, misalkan materi A, itu dapat diterapkan ketika di kehidupan sehari-harinya seperti ini. Saya berikan minimal ya sekitar 3 sih ya, 3 sampai 5 contoh, jadi mereka, supaya punya gambaran, "Oh iya, nantinya kita pakai untuk hal ini," kayak gitu, Bu. Gimana ya? Oh, iya Bu, itu sudah bagus sekali Bu. Tapi apakah mungkin ada cara lain lagi Bu yang lebih menguatkan mereka? Eee, cara lainnya Iya Bu. cara lainnya sih mungkin mereka bisa, mencari ide sendiri, permasalahan yang sejenis yang dijadikan sebagai contoh contoh penerapan aplikasi dalam materi yang akan saya sampaikan. Jadi mereka lebih termotivasi lagi dalam belajar. Ya, jadi mereka, Bu Desi menginginkan untuk lebih memotivasi agar mengeksplor ke kehidupan nyatanya, lalu bisa tergerak untuk lebih semangat Bu ya. Nah, terkait pembelajarannya Bu, itu bagaimana? Apakah perangkatnya atau model-modelnya, apakah anak-anak itu senang Bu? Eee, mungkin nanti ke depannya saya akan menyusun pembelajaran kayak RPP-nya ya atau modul ajarnya karena akan di fase E, lebih rapi lagi. Artinya di depan, modul ajar itu sudah saya sampaikan, ini nanti ada motivasinya, kalimat motivasinya, contoh motivasi seperti apa, kemudian, kalimat pemantiknya seperti apa. Jadi mereka agar lebih termotivasi lagi untuk belajar. Mungkin seperti itu sih Bu usaha saya. Ya, berarti Bu Desi akan berusaha selain tadi menyiapkan contoh-contoh yang nyata Bu ya, anak bisa mengeksplor sendiri, lalu Bu Desi juga akan menyiapkan perangkat pembelajaran yang lebih mungkin bervariasi yang lebih bisa apa ya, anak-anak itu senang dan tidak merasa insecure Bu ya, itu. Nah, lalu, Bu Desi itu untuk menyiapkan semuanya itu kira-kira akan dilakukan kapan? Untuk mencari referensinya sih harus dimulai dari sekarang, Bu, tapi untuk penyusunannya perangkat mungkin mulai pelan-pelan dulu, seperti itu, Bu. Mungkin untuk jadi sampai globalnya itu sekitar mungkin 3 harian baru selesai, seperti itu, Bu. 3 harian baru selesai, Bu, ya. Apakah Ya. Bu Desi membutuhkan seseorang yang mau membantu, gitu? Eee, saya mungkin akan berkonsultasi dengan para sesepuh gitu ya, yang satu rumpun maksudnya kayak gitu, supaya dapat masukan-masukan juga. Eee, misalkan ini anak ada kasus, contoh permasalahan sehari-hari untuk materi A. Nah itu sebaiknya diberikan contoh seperti apa ya biar mereka lebih paham kayak gitu mungkin. Ya, jadi Bu Desi akan, mengajak teman-teman yang serumpun, Bu, ya, yang Mmm, serumpun untuk membantu Bu Desi. Nah, adakah, seseorang lagi, Bu, mungkin yang akan mengingatkan Bu Desi atau memberikan saran seperti itu untuk eee apa ya, pembelajaran Bu Desi nantinya itu akan lebih baik. Apakah mungkin Bu Desi akan mencari sumber-sumber lain, Bu, referensi lain selain dengan teman sejawat itu? Mungkin saya ikut workshop-workshop atau webinar online, Bu, itu kan banyak sekali. Nah, nanti saya mau mengikuti supaya ilmu saya bertambah banyak, kayak gitu. Terus nanti, kemampuan mengelola pembelajaran saya bertambah, sehingga murid-murid saya tidak insecure lagi di dalam pembelajaran saya, seperti itu, Bu. Iya, Bu, mantap itu, Bu. Nah, lalu, komitmen Bu Desi selanjutnya untuk kedepannya lagi setelah Bu Desi itu melakukan diskusi dengan teman, ikut webinar, komitmen yang lebih, apa ya, diprioritaskan Bu Desi itu yang mana dulu? Untuk dalam waktu dekat ini, mungkin saya harus bekerja sama atau, apa ya, berkolaborasi, kemudian meminta saran dari, teman-teman serumpun saya, gimana cara memberikan motivasi kepada mereka yang kelas 10 itu supaya tidak insecure lagi.
gitu kok. Iya. Oke Bu, jadi itu ya komitmennya Bu Desi dalam waktu dekat ini. Oke Bu, saya tunggu kalau Bu Desi nanti ada butuh teman ngobrol lagi bisa hubungi saya Bu ya. Baik Bu, terima Ya, kasih saya Bu pengen dengar Nanda. nanti, ya, pengen dengar nanti respon anak-anak itu bagaimana, apakah pembelajarannya Bu Desi itu akan berhasil? Nah, itu saya penasaran Bu. Nanti kabari saya Bu ya. Baik Bu Nanda, terima kasih Bu Nanda untuk waktunya. Iya, sama-sama Bu Desi, semangat. Ya. Halo, Assalamualaikum Bu Ima. Waalaikumsalam Bu Nanda. Maaf Gimana nih? mengganggu waktunya Bu ya, saya mau ngobrol nih Bu. Bu Ima ada waktu? Iya, silakan. Monggo. Iya Bu, jadi saya itu sedang galau Bu, karena Iya. ya pembelajaran di kelas saya itu akhir-akhir ini sangat menguras energi Bu. Menguras energi ya. Iya, jadi di kelas saya itu kan saya mengajar di kelas 5 Bu. Iya. Ya, di kelas 5 itu anak-anaknya itu sudah bisa sadar dengan sendiri Bu ya, nggak usah kita banyak mengoprak-oprak seperti itu Bu. Semuanya ya. Nah, ketika saya melakukan pembelajaran itu ketika diskusi Bu. Iya. Nah, ketika saya membagi kelompok Bu, anak-anak itu banyak yang protes Bu. Protes Iya. Protes karena mereka itu tidak mau satu kelompok dengan teman yang saya pilihkan. Oh, gitu ya. Padahal kan tujuan saya memilihkan itu agar merata Bu pembagiannya. Jadi satu kelompok itu ada yang pemahamannya bagus, ada yang sedang, ada yang rendah kayak gitu. Biar yang kurang-kurang itu bisa belajar dengan temannya yang sudah punya pemahaman bagus kayak gitu Bu. Oke. Jadi Bu Nanda itu ada masalah, gitu ya. Masalahnya sekarang yang tadi yang dialami itu Bu Nanda pas ngajar membentuk kelompoknya dibentukkan sama Bu Nanda ya. Iya betul Bu. Tapi anak-anak pada nggak setuju dengan kelompok yang dibentuk sama Bu Nanda. Iya. Itu kira-kira kenapa ya Bu ya? Kok anak-anak pada nggak setuju? Iya Bu, karena anak-anak itu terbiasa itu Bu bermain dengan teman-teman tertentu. Jadi di satu kelas itu kayak ada kelompok-kelompokan kayak gap-gapan kayak gitu loh Bu. Oh gitu. Karena kan tidak semua di kelas saya itu anaknya aktif itu Bu. Ada beberapa anak lebih banyak yang kurang aktif, pemalu, diem kayak gitu. Nah teman-teman yang anak-anak yang aktif ini itu lebih dominan Bu, lebih dominan. Mereka suka mengatur, seperti itulah Bu, suka mengatur. Nah sebenarnya mereka itu yang masalahnya, yang tidak mau bekerja sama gitu. Jadi anak-anaknya itu pengennya dia berkelompok dengan teman-teman yang segengnya gitu ya. Iya betul Bu. Gitu. Tapi kalau Bu Nanda sendiri pengennya apa sih? Seperti apa sih sebenarnya? Ya, saya itu pengennya ketika diskusi anak-anak itu bisa bekerja sama dengan siapapun Bu. Gitu. Tidak pilih-pilih teman, terus ya mau menghargai temannya, saling menyadari kekurangan dan kelebihan masing-masing. Apapun itu yang saya inginkan. Gitu ya. Jadi Bu Nanda pinginnya nanti pas berkelompok itu sama siapapun anak-anak itu harusnya bisa kerjasama gitu ya? Iya betul Bu. Jadi siapapun yang dipilihkan atau siapapun anggota kelompoknya tetap aktif, tetap bekerja sama gitu ya? Iya. Kalau boleh tahu sebelumnya Bu Nanda
kalau membuat kelompok gitu pakai cara apa aja sih? Selama ini saya langsung tentukan Bu, karena kan saya sudah paham nih anak-anak yang misalnya peringkat 5 besar, yang 10 besar itu Bu, saya sudah mengetahuinya. Jadi saya membaginya secara rata kayak gitu Bu. Hanya selama ini hanya seperti itu sih Bu, saya belum mencoba. Oh gitu. Terus pernah pakai cara yang lain nggak? Pernah Bu, itu jarang ya. Itu saya pakai hitung itu Bu, misalnya 1, 2, 3, 4, nanti 1, 2, 3, 4 kayak gitu Bu. Nah gitu pas kalau pakai cara seperti itu anak-anak penerimaannya bagaimana Bu? Tetap aja Bu, tetap aja. Tetap Ya, aja nggak mau bekerja nggak mau sama, katanya susah. istilahnya Bu, tuker kayak gitu Oh terus. gitu, ya. Jadi masalahnya itu pokoknya anak-anak tuh maksudnya mau pakai cara undian itu tadi istilahnya undian ya Bu ya, pakai cara undian mau pakai cara yang dipilihkan Bu Nanda tadi. Bu Nanda tadi memilihkannya dengan apa? Pertimbangannya apa tadi? Pertimbangannya agar itu Bu yang anak-anak yang sudah tingkat pemahamannya bagus, itu bisa mengajari teman-temannya yang kurang kayak begitu Bu, bisa motivasi. Jadi kelompoknya heterogen gitu ya Bu ya, bisa dibilang gitu ya. Ya. Jadi yang ada yang pinter, ada yang sedang, ada yang kurang pinter gitu ya. Oh gitu. Terus kalau pas memakai tadi ada cara yang pakai undian, pakai yang dipilihkan Bu Nanda, pakai yang caranya anak-anak sendiri itu ada kekurangan kelebihannya enggak? Ada Bu. Jadi Apa? kalau yang pakai undian itu kelebihannya kan seolah-olah itu emang bukan dari saya Bu. Mungkin pandangan anak-anak kok Bu Guru mengelompokkan aku dengan ini, apa Bu Guru nggak suka atau gimana kayak gitu Bu. Mengurangi pandangan negatif murid ke guru. Terus Kalau kekurangannya ya itu Bu, anak-anak tetap protes dan ketika kerjasama tidak maksimal Bu, asal-asalan kayak gitu. Iya. Itu yang pakai tadi undian. Kalau yang anak-anak milih sendiri? Kalau yang milih sendiri itu anak-anak bisa aktif Bu ketika kerjasama, diskusi, mereka itu malah pada rebutan Bu. Rebutan, kayak lomba itu sih Bu, pengen jadi yang terbaik kayak gitu. Oh gitu, itu kelebihannya. Kekurangannya? Kekurangannya mereka tidak bisa akrab dengan yang lain. Tidak bisa menghargai teman-temannya itu Bu. Jadi ada kayak pemisah kayak gitu Bu. Saya nggak terima seperti itu. Oh iya. Terus kalau pakai cara tadi yang dipilihkan sama Bu Nanda yang dengan metode peringkat tadi, heterogen tadi, itu kelebihan kekurangannya apa? Hampir sama kayak yang undian Bu. Kelebihannya sih kalau saya pilihkan itu bisa merata, benar-benar merata Bu. Kalau yang undian belum tentu merata Bu. Bisa jadi yang sekelompok itu malah yang kurang semua gitu Bu. Nih, itu kelebihannya nggih. Nah, kalau kekurangannya? Kalau kekurangan itu tadi kekurangan. Oh, itu tadi kekurangan. Kelebihannya mereka itu Bu, kalau saya bagi secara dari saya sendiri, kelebihannya itu tadi berarti Bu, berarti kekurangannya anak-anak itu gimana ya? Anak-anak tidak bisa itu Bu, tetap nggak bisa akrab sama yang lain.
tetap nggak bisa akrab sama yang lain. Jadi akhirnya diskusinya nggak bisa jalan gitu. Iya, nggak jalan. Nggak jalan. Lalu ini Bu Nanda, kalau Bu Nanda sendiri lah, kalau Bu Nanda sendiri sebenarnya paling seneng pakai metode yang mana? Saya sih lebih senang lihat anak-anak ketika diskusinya itu berjalan baik, Bu, ya. Tapi karena sekarang itu kan nilai itu nomor 2, Bu, ya. Yang penting kan sikapnya, Bu. Nah, itu jadi saya akan mengutamakan sikapnya dulu, Bu. Anak bisa menghargai temannya apa tidak, bisa kerjasama dengan teman-temannya apa tidak, apakah mereka benar-benar menghormati satu sama lain, apakah bisa menerima kekurangan kelebihan satu sama lain, kayak gitu, Bu. Gitu. Jadi Bu Nanda pengennya boleh saya simpulkan Bu Nanda pakai Boleh. cara yang Bu Nanda gitu ya, yang Iya. tadi, yang berarti yang heterogen itu tadi. Iya. Oke. Lantas Bu Nanda tadi kan ada kelebihan sama kekurangannya. Kira-kira punya strategi nggak untuk mengatasi yang kekurangannya tadi? Kalau kelebihannya sih nggak masalah ya. Yang kekurangannya? Kekurangan tadi ketika saya pilihkan kelompok sendiri itu, Bu. Ya, kekurangannya memang nanti diskusinya kurang maksimal, Bu, ya. Nah, saya akan strategi ke depannya mungkin saya akan lebih memberi penguatan kepada mereka, pendekatan-pendekatan dan pembiasaan mungkin itu, Bu. Ini karena belum terbiasa saja ya, saya kurang maksimal dalam melakukan pembiasaan, Bu. Jadi anak-anak itu kurang ada motivasi intrinsik gitu. Oh gitu. Mungkin bisa lebih didetailkan lagi yang pembiasaan yang dimaksud seperti apa ya? Pembiasaannya mungkin setiap pagi saling menyapa ke semua teman-temannya. Kalau berangkat sekolah masuk kelas itu, Bu, mungkin saling menyapa, ya. Menyapa, tanya kabar, kayak gitu, Bu. Dengan kebiasaan seperti itu dulu mungkin, Bu. Itu yang kebiasaannya. Kemudian kalau yang itu nanti yang sudah ke kelompoknya, jenengan punya strategi apa gitu? Untuk yang di kelompoknya saya akan mungkin pemberian reward, Bu, ya. Ya, jadi ketika saya pilihkan kelompok sendiri, kan belum tentu mereka senang, Bu. Nah, ketika saya mungkin ada penguatan, oke nanti yang kelompok terbaik dapat reward dari Bu Guru ya. Kayak gitu mungkin nanti anak-anak akan termotivasi untuk lebih baik lagi, Bu, dalam diskusi. Kelompok terbaiknya itu yang seperti apa ya, Bu ya? Ya, yang aktif, yang mau berani tampil maju ke depan saat presentasi, kayak gitu. Iya. Tuh. Terus itu tadi yang ke kelompoknya, terus tadi ada pembiasaan. Mungkin ada lagi strategi lain yang bisa Bu Nanda terapkan gitu? Strategi lain, ya mungkin untuk menyadarkannya, Bu, ya. Iya. Ya, mungkin saya akan itu, Bu, memutarkan seperti menceritakan suatu kejadian yang bisa memotivasi mereka, seperti kayak mengambil hikmah dari pelajaran dari peristiwa itu, kayak gitu, Bu. Sering menceritakan hal-hal yang nyata kayak gitu, Bu. Ceritakan kejadian yang nyata, terus nanti anak-anak disuruh merangkum ya, kayak mereview, ya merefleksi. Ya. Mungkin agar bisa menarik, saya juga akan itu menampilkan film-film yang terkait dengan kayak persahabatan. Iya, film kayak persahabatan. Oh iya. Kemudian kira-kira itu mau dicobakan kapan, Pak, Bu? Mungkin besok, Bu, saya akan langsung mencoba untuk yang itu, Bu, menyapa tiap pagi ke semua teman-temannya itu, Bu. Menanyakan kabar itu. Besok pagi sudah saya akan coba. Oh gitu. Butuh bantuan apa gitu atau dukungan apa? Atau butuh alat apa mungkin gitu, Bu? Iya, Bu,
Alatnya mungkin proyektor Bu ya, ya menggunakan proyektor. Kalau butuh bantuan mungkin nanti saya akan minta bantu teman sejawat yang paham soal referensi film-film itu Bu. Saya akan coba tanya-tanya itu Bu. Keren loh ini Bu, tadi ide-idenya nggih. Nanti selamat mencoba kan di kelasnya Ibu Nanda nggih. Iya Bu, Nanti siap. jangan lupa kalau sudah selesai saya diceritain itu nanti hasilnya seperti apa, kapan-kapan gitu ya. Iya, oke Bu. Ya Bu, terima kasih Bu ya. Akhirnya saya sudah ada gambaran bisa mencerahkan pemikiran saya dan ini saya sudah agak tidak galau lagi Bu. Oh ya, terima kasih juga. Ya, Bu, Sudah ya. memberi saya ide juga loh ini Bu Nanda. Ya Bu, sama-sama. Kalau membentuk kelompok saya juga, oh ternyata membentuk kelompok itu juga ada yang pakai gini, ini kelebihan kekurangannya juga. Oke, terima kasih atas ceritanya Bu Nanda. Ya, sama-sama Bu. Sampun,